Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan melangkah di minggu yang baru. Kalau waktu kita itu seminggu ya, apa aja yang bisa kita lakukan seminggu ini untuk bukan buat diri kita, untuk Tuhan. Apakah cuma ibadah minggu atau kita mau memberikan kehidupan kita mau Tuhan pakai aja deh. Tuhan mau pakai saya untuk melakukan apa yang mungkin tidak biasa saya lakukan. Dan saya, kalau Tuhan yang tuntun, saya percaya saya akan mampu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. PKJ 274 bait pertama dan yang kedua. PKJ 274, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu. Hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya. Muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa dalam dunia ini semuanya sementara, sehingga yang pasti abadi dan kekal cuma kasih Tuhan. Mampukan kami boleh menyambut kasih-Mu dalam hidup kami, dan Tuhan pakai kami. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka dari 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 19. 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 29. 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 29. Dengarkanlah sabda Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai ke sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepada aku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih daripada itu? Bukankah Engkau mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskan menjadi umat-Nya untuk mendapat nama baginya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umat-Nya. Kau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel, yang telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagimu, itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu.
Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Ditolak. Bapak Ibu, bagaimana reaksi Bapak Ibu terhadap penolakan? Tidak semua orang bisa menerima penolakan dengan positif. Ada yang ngambek, ada yang kecewa, ada yang sedih, ada yang tersinggung. Nah, bagaimana kalau yang nolak itu kalau sama manusia? Kalau Allah yang nolak, jangan-jangan respon kita juga begitu. Bapak Ibu, Daud sudah sukses. Dia sudah meraih kemenangan demi kemenangan peperangan. Dia juga punya istana yang megah. Tapi ada yang masih mengganjal di hatinya. Ia masih ingin melakukan hal yang lebih besar lagi, yaitu membangun bait Allah, tempat untuk memuja dan menyembah kepada Tuhan. Bukankah itu hal yang mulia? Tak seorang pun menyangkal itu. Tetapi respon Allah berbeda. Allah seolah-olah kalau kita baca tadi, siapakah engkau sehingga mau membangun bait bagiku? Jadi Allah menolak ide Daud. Walaupun nanti pada akhirnya Daud yang bangun juga, tapi di awal ini Tuhan nolak. Bagaimana reaksi Daud ketika Allah menolak? Dia nggak mengeluh. Dia nggak bersungut-sungut. Dia malah berdoa dalam doanya. Bersyukur, terima kasih untuk yang dia alami. Memuji karya Tuhan yang begitu besar. Selain itu, Daud juga memohon agar Allah memenuhi janjinya. Di dalam doa itu, Daud menyebut dirinya sebagai hamba Allah. Hampir ada 10 kali. Ini menyiratkan bahwa sebenarnya Daud itu sadar akan diri. Dia bukan siapa-siapa dibanding Tuhan yang adalah Allah semesta alam. Dia cuma gembala domba, tapi diangkat jadi raja. Dan itu bukan karena kemampuannya, tapi karena anugerah Tuhan. Sehingga kesadaran ini menunjukkan bahwa Daud menerima, oke, nggak apa-apa. Saya memang bukan siapa-siapa, dan itu sangat wajar kalau saya ditolak oleh Allah yang maha besar. Karena itu jadi pengakuan Daud kepada bahwa memang engkaulah Allah. Jadi apapun yang kita lakukan bagi Allah, lakukanlah bukan dengan pandangan seperti si kaya memberi kepada si miskin. Kadang-kadang kan kita melakukan satu baik pelayanan, memberi orang lain, berbuat baik, seolah-olah kita jagoannya gitu. Ingat, itu bukan karena kemampuan kita, bahwa Allah sajalah yang mampu melakukan hal besar, dan Tuhan pakai kita pada saat itu. Sehingga ingat betapa besar rencana kita, tetap rencana Tuhan lebih besar lagi. Dan kalau kita ditolak sama Tuhan, gak apa-apa, karena memang dia lebih besar dari kita. Itu ibaratnya kalau ada seorang manusia menolak seekor semut, wajar gitu. Jadi semutnya gak boleh marah, gak boleh ngambek, kamu yang kecil. Sehingga hari ini juga kita, kalau rencana kita ditolak sama Tuhan, Tuhan ngasih tanda kayaknya gak boleh nih, ya udah, jalanin aja. Toh Tuhan pasti punya maksud yang lebih besar, yang lebih baik kok. Jalani dengan ketulusan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar seperti Daud. Belajar ditolak sama Tuhan. Dan kami percaya bahwa belajar ditolak ini mengingatkan bahwa siapa kami. Tahu posisi kami. Kami bukan siapa-siapa. Sehingga dibanding Tuhan yang begitu besar, yang karyanya besar, dan Tuhan mikirin semua hal untuk dunia ini, kami cuma mikirin untuk hidup kami aja. Ampuni kami kalau kami kadang-kadang maksa Tuhan. Dan biarlah hari ini kehendak Tuhan yang jadi. Kami serahkan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.